dengannya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal, hanya kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamun, kelak kalian akan mengetahui siapa yang dimaksud kalian ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitai wal ya'i inda muayanatil azab. Bitai wal ya'i fasata'lamun bisa dibaca fasaya'lamun dengan ya. Ya. Jadi bisa dibaca tawakkalna fasata'lamun, tawakkalna fasaya'lamun. Bisa dibaca dengan ta, bisa dibaca dengan ya. Indal muayanatil azab, ketika mereka menyaksikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Man huwa fi dhalalim mubin. Siapa yang berada fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata? Baina anahnu am antum am hum, di antara kami atau kamu semua atau mereka. Siapa yang disebut sesat itu? Siapa? Kamu, saya, atau mereka? Tentu adalah kamu dan mereka yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakanlah ara'aitum. Ara'aitum, jelaskan olehmu sekalian kepada saya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Siapa in asbaha ma'ukum ghaura? Siapa yang telah mengalirkan ma'ukum, air-air yang kamu dapatkan, ghaura, yang mengalir selalu. Famayyatikum bima'in ma'in. Famayyatikum bima'in ma'in. Jadi ghauron maknanya ghairon fil ardi, mengalir, aliran yang berada dalam bumi. Famayyatikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang bisa mendatangkan bima'in ma'in, air yang mengalir? Siapakah yang membuat air mengalir sehingga kamu bisa memetik manfaat daripadanya? Maksudnya begitu. Maknanya apa? Jarin tanaluhul aidi. Jarin mengalir, tanaluhul aidi, yang dapat digapai, diraih oleh aidi, tangan kalian. Wadilai, dan ember-ember atau timba. Kamaikum, seperti air yang kamu dapatkan sekarang. Kamaikum. Yakni aila ya'ti bihi illallahu ta'ala. Ya, ini tidak akan bisa datang tuh air kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maksudnya. Fa kaifan tungkiru, bagaimana mungkin kamu bisa ingkar? Ayyab'atsakum wa yastahabbu, dan kamu mengingkari hari kebangkitan. Ayyaqulal qari, ya. Seperti dikatakan oleh para pembaca Al-Quran, akiba ma'in, sampai kepada ayat ma'in. Jadi famayyatikum bima'in ma'in, itu dianjurkan membaca Allahu Rabbul Alamin. Tuh. Jadi sunnahnya begitu. Jadi ketika ayat itu dibaca, famayyatikum bima'in ma'in, Allahu Rabbul Alamin, pelan-pelan aja, enggak usah teriak. Gitu. Itu disunahkan membaca kalimat itu. Ya. Famayyatikum bima'in ma'in, itu sebuah pertanyaan. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maka kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Gitu. Itu kan biasa tradisi-tradisi di kampung kita begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya amin. Biasa itu. Ya, itu memang ulama-ulama kita, ulama-ulama sunnah menyelipkan doa-doa atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengagumkan di setiap akhir kalimat. Gitu. Sebetulnya bukan menambahkan ayat, itu anjuran doa. Bukan menambahkan ayat, karena itu bukan masuk ayat. Jadi anjuran kita memuji Allah atau membaca doa ketika ayat-ayat tertentu dibacakan, termasuk salah satu diantaranya di dalam surat Al-Mulk ayat 30. Ya. Kama warada fil hadis, bagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya, tadi itu Allahu Rabbul Alamin disebutkan dalam hadis, perintah untuk membaca itu. Wa tuliyat hadhil ayah inda ba'dil mutajabbirina,
Dan ayat ini diperuntukkan inda ba'dil mutajabbirina, untuk sebagian orang-orang yang selalu mengerjakan angkara murka, kezaliman, selalu melakukan dosa dan sebagainya. Faqala, maka berkata, ta'ti bihil fuhusu wal ma'awila fadhahaba ma'un ainihi wa amiya na'udzubillah minal jara'ati 'ala Allahi wa 'ala ayati. Ta'ti bihil fuhus, maknanya ketika pacul menghujam, sekop menghujam, pacul atau sekop. Fuhus wal ma'awil, ma'awil itu sekop, fuhus itu pacul. Ketika pacul dan sekop menghujam ke tanah, maksudnya fazahabal ma'u, maka pergilah air ke dalam, bukannya malah keluar. Ketika Allah berkehendak, air itu yang mengeringkan Allah. Ketika kamu gali sekalipun, kalau Allah berkehendak air itu lari ke dalam, fazahabal ma'u, maka pergilah air itu. Kamu enggak bakal dapat apa-apa maksudnya. Ya, na'udzubillah minal jara'ati 'ala Allahi wa 'ala ayah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal jara'ati, dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan, jara'ah. Melawan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi wa 'ala ayati, dan kepada Allah serta kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah Isra ya. Surat Al-Mulk sudah habis. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akhir surat Al-Mulk ini Allah memberikan sebuah penjelasan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan air. Air yang kita anggap sepele, air yang kita minum kadang kita buang. Kalau wudu kerannya kencang bener. Iya. Wudu kan orang sekarang kerannya diumbar begitu. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Rasulullah itu kalau wudu 1 mud airnya. 1 mud tuh ukurannya berapa sih? Setengah liter lebih dikit. Itu buat wudu. Ada yang protes, Ustaz, itu kan di sana Arab karena dulu kekurangan air. Kata siapa? Seandainya pun kata Rasulullah kamu berada di pinggir kali, hadisnya sahih. Kamu berada di pinggir kali dan air itu mengalir, kamu tidak boleh berwudu dengan musrif. Musrif artinya berlebihan, nggak boleh. Itu adab punya wudu. Orang sekarang begitu kan, mentang-mentang keran airnya gede, buka aja nggak boleh. Itu disebut musrif, berlebihan. Dapat menggugurkan pahala-pahala dan fadilah wudu. Tidak haram sih, tapi dapat mampu mengganggu apa? Pahala daripada wudu, kesempurnaan wudu. Maka kalau kita wudu kecil aja, gitu, kecil aja. Jadi pokoknya sekiranya kita cukup membasahi tangan, wajah, hidung, kaki dan sebagainya. Itu air. Ya. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami menjadikan sesuatu yang hidup, kulla syai'in hayyin, sesuatu yang hidup apapun, minal ma', dari air. Afala yu'minun, maka kenapa kamu enggak beriman? Itu surat Al-Anbiya ayat 30. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan kami telah menjadikan segala sesuatu yang hidup minal ma', dari air. Coba. Apa buktinya kita dari air, udah pasti. Ya. Kita dari air meskipun disebut itu sperma, air yang hina. Dan Allah mendesain manusia dari otak sampai ubun-ubun, sampai ujung kaki, itu prosentasinya lebih besar air. Satu contoh, Allah mendesain otak berapa kandungannya? 70% adalah kadar air. Serius. Otak manusia itu 70% kadarnya air. Tulang itu 20% kadarnya air. Paru-paru itu 95% air. Paru-paru. Darah itu 92% air. Kayak apa Allah itu mendeskripsikan bahwa air adalah sumber kehidupan. Air adalah sesuatu yang primary organizer. Sesuatu yang pokok, yang teramat pokok, yang bahkan dengannya Allah itu mendesain segala sesuatu yang hidup. Iya kan?
Bumi ini, bumi yang kita injak itu 72% air, 25% darat, 75 sampai 72% lautan, air. Daratnya berapa? 25%. Darat yang kita injak di dunia itu cuman 25%, sisanya laut semua. Samudra, air isinya. Samudra apa? Air laut. Ya, ada Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia. Samudra Hindia kita nih. Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartik dan Antartik. Itu kayak apa? Semuanya air. Yang paling luas Samudra Pasifik. Kemudian nomor 2 Samudra Atlantik. Nomor 3 Samudra Hindia. Kita nih Samudra Hindia. Kita berada di Samudra Hindia. Arab, Yaman, Oman, Indonesia, India, Singapura, apalagi itu Thailand. Itu daerah-daerah pesisir Samudra Hindia. Ya, laut 70%. Kenapa Allah tidak menjadikan daratan 70%? Ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang segala sesuatu air, ya sudah, dan itu sudah terbukti. Tanah itu kandungannya ya air di dalam. Ya, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah menjadikan langit dan bumi itu 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan pada saat itu ars, wa kana arshuhu 'alal ma'. Ars itu masih berada di atas air, masih berbentuk air. Coba kayak apa? Iya, 6 hari Allah menjadikan, meskipun secara maknanya 6 hari itu jangan cuma diterjemahkan 6 hari, 6 masa bisa. Kalau dalam ilmu tafsir 6 masa bisa, 6 hari bisa, 6 waktu bisa. Wallahu alam yang mana yang benar. Yang jelas Allah menyebutkan fi sittati ayyam. Tapi maknanya bisa luas, 6 masa, 6 hari, 6 waktu, wallahu alam. Dan pada saat itu ars masih berbentuk air dan bumi masih kosong. Bumi diciptakan dari unsur air. Di dalam bumi mayoritas air juga kayak apa? Iya. Itu Allah sudah memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang pokok yang sangat vital itu air. Bayangin kita tanpa air kayak apa? Tanaman tanpa air kayak apa? Binatang tanpa air kayak apa? Jadi segitu detailnya Allah menjelaskan bahwa keberadaan air itu jangan dianggap sepele. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling mulia dan paling tahu betul bagaimana air diciptakan dan bagaimana cara memanfaatkan air itu Rasulullah paling paham. Air itu sumber penciptaan dan sumber satu-satunya penopang dalam pelestarian hidup makhluk hidup. Semua tergantung air. Kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Makanya kata Rasulullah, jangan dibuang-buang tuh air. Biarpun kamu hidup dalam lingkungan yang berlimpah air, jangan sekali-kali kamu tabziron, musrif, berlebihan dalam penggunaan air. Dan air salah satu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk dijual. Nih, hati-hati nih. Air diharamkan untuk dijual. Maksudnya yang diharamkan apa? Dari sumbernya langsung, bukan air dalam kemasan. Beda, ya. Air yang dimaksud diharamkan oleh Rasulullah dalam jual beli adalah air yang berasal dari sumbernya. Misalnya begini, bukan di rumahnya tiba-tiba keluar sumber mata air keluar. Itu kayak di Garut, di desa Kopi kecamatan Kopi. Itu kan baru ditemuin, sampai mau dibeli aqua 1 miliar. Ini serius, beritanya rame. Air yang keluar dari sumber itu, namanya perusahaan nafsu pengen ngebayar 1 miliar. Air tuh brojok aja nggak ada berhenti-berhentinya itu di Garut. Tapi nggak boleh, berarti bener nih orang. Begitu dia bilang saya nggak mau, wah saya salut. Saya salut. Ini bener nih orang. Seandainya itu dijual, itulah haram. Makan dah tuh barang haram sampai seumur hidup. Karena nggak boleh. Air yang kita punya sumur kita punya. Kita jual airnya nggak boleh. Yang boleh kita jual apa yang sudah kita olah. Gitu, paham? Paham yang sudah kita olah. Kita memperkerjakan karyawan, itu boleh diperjualbelikan.
Jadi nggak sembarangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yabi fadlil ma, kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Rasulullah melarang orang menjual beli dalam kelebihan air. Maksudnya itu tadi. Jadi Rasulullah itu mensifati air itu adalah suatu mutlak karunia dan rahmat Allah yang tidak boleh orang satupun menguasainya. Tidak boleh air itu dikuasai oleh satu orang atau kelompok orang yang akhirnya terjadi monopoli. Sehingga dari monopoli tersebut menyebabkan karakter kapitalis yang merugikan orang di satu sisi menguntungkan orang. Meskipun sekarang udah aneh-aneh. Aneh-anehnya ya begitu. Perusahaan ini muncul. Yang dengan sumbernya merasa kekurangan, pengen lagi membeli dari sumber-sumber matahari yang lain. Untungnya ada beberapa orang yang paham dengan hal tersebut, paham agama. Seperti kasus contoh di Garut, di Kecamatan Kopi apa itu saya lupa. Lu nggak mau dia jual, betapapun menggiurkannya itu duit, ya, karena memang dilarang. Kita dalam berwudu sebagaimana yang sampaikan oleh Rasulullah SAW, jangan kita mubazir. Minum juga begitu. Ketika minum kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fayahmidullahu ala syurbihi, mengucapkan segala puji bagi Allah ketika kita dalam suatu tegukan itu betul-betul kita rasakan keagungan Allah melalui minuman tersebut, maka Allah ridho terhadap hambaku yang satu itu. Makan juga begitu. Iza akala abdan kuluhu fayahmidullah, ketika seorang hamba itu makan dengan makanan yang diberikan, maka dia memuji Allah, ridho Allah itu mengalir padanya. Suatu hal yang sepele kita diberikan minum, kita minum dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul itu pemberian Allah yang seandainya air itu tidak ada, kayak apa? Maka disitulah ridho Allah mengalir. Itu hadisnya Muslim. Betapa Allah ridho terhadap seorang hamba yang ketika minum dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan sepele. Minum sampai dibahas sedemikian panjang dalam agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kita ngebayangin, ya Allah, Kau telah mengaruniakan kami rahmat dalam bentuk air, sehingga dengan air ini kita bisa bertahan hidup, kita bisa minum, kita bisa memberikan pengairan kepada tanaman. Itu kebayang dalam pikirannya. Sehingga dengan air ini kami bisa mandi, kami bisa menyembah Engkau dan sebagainya. Kebayang dalam pikirannya satu gelas tegukan air, maka Masya Allah, itu pahalanya kayak apa itu? Allah ridho terhadap orang tersebut. Makanya kalau kata ulama-ulama kita dulu, orang gampang jadi wali itu perkara dua, makan dan minum. Orang mudah jadi wali Allah itu gara-gara makan dan minum. Kenapa? Ingat Allah dah pokoknya. Iya. Begitu minum, Masya Allah, udah pokoknya kenikmatan apapun seolah-olah itu paling tinggi. Nah, itu jarang orang yang begitu. Kita mau minum air, begitu. Susah kita mau jadi wali itu, susah dah. Boro-boro kita ingat, paling Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. Ya itu pahala, cuman tidak terlalu kita ekspresikan dalam kejiwaan. Maksudnya apa? Kita mengagumi bahwa dengan air itu Masya Allah ya Rabbi. Kayak apa? Allah menata, memanajemen alam semesta ini dengan air aja, satu hal itu sudah membuat bisa lestari. Bisa orang bisa bertahan hidup, tumbuhan bisa bertahan hidup, binatang bisa bertahan hidup gara-gara air. Tumbuhan dari mana? Dari air. Tercipta dari mana? Dari air semua. Kita juga dari air. Bumi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Apalagi itu? Alam semesta di atas langit, awan segala macam, hakikatnya air. Ada hidrogen, nitrogen, oksigen. Itu air semua unsurnya. Itu kayak apa itu? Ya, bisa ya. Ya, yang pengen menyampaikan sesuatu saya persilahkan sebelum kita akhiri. Ya. Kalau makan itu bertanya pada Allah. Hah? Kalau makan. Kenapa? Bertanya pada Allah. Ya pasti yang kita ingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, Allah mengingatkan kita terhadap keberkahan sistem. Ya kan, sebuah sistem tadi kita ingat, akhirnya kita ingat petani.
ingat orang nyangkul, ingat orang yang jual beras, ingat orang yang nganterin kita beras, ingat orang yang ngutangin kita buat beli beras. Itu karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hal yang pertama ya pasti ingat Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan. Ya. Ya, ada lagi? Hah? Ayo, boleh silakan. Boleh, silakan. Saya mau nanya. Ya, silakan. Al-Quran ini kan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran tersebut berbentuk apa nih? Tulisan langsungkah yang diwahyukan ke Nabi Muhammad atau berupa tulisan? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah SAW tanzila secara berangsur-angsur. Pertama mekanismenya melalui malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz turun ke langit. Dari langit yakni ke Muhammad Rasulullah SAW. Makanya di dalam kita kan sering memperingati hari atau disebut peringatan nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan artinya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke malaikat Jibril. Paham maksudnya? Ada perintah dari Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke malaikat Jibril, disebut langitnya dunia. Langit dunia di mana? Ya langit yang kita pandang, tempat beredarnya para malaikat. Setelah ditampung oleh malaikat Jibril, maka diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ke alam dunia. Itu yang disebut secara wujud, berbentuk kalam, bukan berbentuk tulisan, berbentuk kalam yang dihafalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya mencatat itu semua.